implementasi SNOP. Sebelum ke sana, perkenalkan dulu, nama saya Martoyo, pengarang buku SNOP in Action, SNOP Sales Operation Planning in Action. Dan sore ini sangat bahagia dan sangat senang sekali bisa ketemu tokoh di sebelah saya ini, yaitu Bapak Yerki Teguh Basuki. Beliau adalah salah satu expert sales operation planning di industri saat ini. Adapun saya akan bacakan dulu terkait dengan background beliau. Pak Yerki, panggilnya Pak Yerki ya? Ya. Pak Yerki ini adalah sekarang Operational Director Suntory Garuda dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan sebelumnya beliau kerja di Coca-Cola sebagai bagian daripada Operational Excellence. Dan saat ini pun di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu, yaitu di BINUS ngajar S2 bagian supply chains. Nah, kerja di supply chain, ngajar supply chains, S3-nya supply chains. Makanya saat ini adalah sangat tepat untuk kita ngobrol dan mendapatkan insight dari beliau. Tidak cukup ngajar di BINUS, beliau juga ngajar di STA Kusuma Negara S2, namun bidangnya lain, yaitu marketing dan performance management. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggali insight beliau terkait dengan SNOP, Sales Operation Planning in Action, di tempat kerja beliau saat ini, yaitu di Suntory Garuda. Karena menurut saya pas saat tahun lalu ketemu dengan Pak Yerki ini adalah, menurut saya perusahaan Suntory Garuda ini sudah advance dalam implementasi SNOP karena menggunakan SAP, so link dengan ERP yang dilakukan. Banyak SNOP implementasi saat ini termasuk di perusahaan saya di US Cibura masih pakai Excel, tapi perusahaan beliau sudah sangat menurut saya sangat advance terkait dengan implementasi. Nah, Pak Yerki, dari kali ini saya mencoba pengen tanya nih, alasan ataupun background yang melandasi implementasi SNOP di Suntory ini seperti apa. Tentunya ketika pengen menjalankan ini ada reason khusus yang penting buat manajemen. Nah, tapi sebelum ke situ, kira-kira ini sudah implementasi SNOP tahun berapa nih Pak Yerki? Ya, sebenarnya di perusahaan Suntory Garuda yang saya duduk di situ sudah hampir 2,5 tahun kita implementasi SNOP dengan sistem yang baru, SNOP IBP. Ya. Ya. Nah, hanya saja memang kalau untuk SNOP secara sebelum terintegrasi secara menyeluruh, kita sudah melakukannya. Oke. Ya. Dengan SAP yang versi lama. Berarti sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. SNOP ini ya? Betul, sudah cukup lama. Nah, yang mendasari manajemen memutuskan, kayaknya kita harus meningkatkan level dari SNOP dengan ERP itu apa Pak kira-kira? Ya, sebetulnya sih yang menjadi momok di setiap perusahaan, terutama di fast moving goods, customer goods, itu adalah forecasting. Oke. Ya. Forecasting itu selalu menjadi momok. Yep. Kadang-kadang kalau kita memforecast lebih rendah, actualnya lebih tinggi, kita kekurangan barang, dan sebaliknya. Kalau kita memforecast terlalu tinggi, kemudian actualnya rendah, kita banyak inventory yang idle, akhirnya kita write off. Yep. Nah, semuanya itu mendasarin kita untuk melakukan suatu approach yang lebih eksak, yaitu dengan implementasi SNOP. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita junjung tinggi adalah sebetulnya kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi di company kita, bahwa kita nggak boleh mengecewakan pelanggan, sehingga kita harus menyediakan barang apapun yang diminta oleh pelanggan tepat waktu. Oke. Itu aja yang mendasari kita. Nah, kalau pada saat implementasi ini ada kendala-kendala nggak? Kendala implementasi seperti apa? Kayaknya seru biasanya. Biasanya seru sekali. Seru sekali dari mulai perusahaan-perusahaan yang saya menggambarkan perusahaan secara umum, bukan spesifik di Suntory Garuda, yaitu adalah silo mentality. Yeah. Ini yang membuat program ini biasanya tidak bisa berjalan dengan mulus.
Kemudian yang kedua adalah accountability atau komitmen. Nah, kemudian yang ketiga nih yang paling sangat mendasar adalah bagaimana kita mengintegrasikan semua lini fungsi di perusahaan itu menjadi satu komitmen bersama, yaitu bahwa kita harus membangun satu single number dari sisi forecasting. Nah, biasanya biasanya kalau dari sisi perusahaan-perusahaan yang konvensional, produksi mempunyai satu angka, kemudian sales punya satu angka, kemudian logistik punya satu angka, sehingga pada saat kita meeting cari mana yang menang. Ini angka saya, ini angka ini, sehingga nggak ada. Nah, membuat suatu angka yang menjadi pedoman di semua lini bisnis itu sangat penting sekali. Jadi perlu ada komitmen di situ, perlu ada accountable, dan perlu ada komunikasi. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, terkait dengan angka nih Pak, kebetulan perusahaan saya di manufacturing itu juga Jayaport juga sama. Semua punya angka masing-masing. Nah, kalau di tempat Bapak tuh, kenapa tadi masing-masing departemen eager punya angka masing-masing Pak? Ya, sebetulnya sih dari sisi mereka mungkin ya apakah dia memegang KPI-nya masing-masing sehingga performanya diukur dengan angkanya dia. Terus kemudian justru malah yang paling penting sebetulnya angka bisnis. Artinya bisnis itu mempunyai kewajiban untuk mensuplai barang atau jasa sesuai dengan tuntutan demand dari customer, itu yang malah justru yang menjadi penting dan dilupakan. Ya, kadang-kadang kita memegang KPI kita masing-masing, malah justru KPI bisnisnya hilang. Nah, ini yang kebalik. Seharusnya malah justru kita servis kepada pelanggan yang setinggi-tingginya dengan mengesampingkan angka-angka yang ada di masing-masing departemen. Itu menjadi acuan kita. Sehingga kalau kita bicara mengenai forecasting, benar-benar real dari demand di market itu. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, kalau di implementasi SNOP itu kan yang pengalaman saya yang sederhana aja adalah sulit untuk meyakinkan teman-teman nih. Apalagi baru pertama kali nih. Nah, mungkin di sini kita bisa berbagi dengan para penonton di YouTube ini ya, atau nanti di channel ini adalah kalau nih perusahaan belum pernah dan pengen implementasi, kira-kira langkah-langkah atau step-step apa yang bisa Bapak sharing di sini? Ya, sebetulnya sih dari sisi teori mengatakan bahwa safety itu dijawab dengan inventory. Biasanya kan seperti itu. Artinya bahwa approach yang pertama mungkin kita akan korbankan inventory lebih tinggi sedikit supaya service kepada customer itu terjamin. Biasanya seperti itu. Nah, dari situ kemudian by time, kemudian kita tingkatkan forecast accuracy, baru kemudian kita bisa menurunkan inventory. Nah, otomatis ini perlu komitmen bersama dan juga perlu forecasting dari demand itu sendiri. Nah, otomatis ini adalah KPI-nya dari kawan-kawan kita di pucuk perusahaan, yaitu sales and marketing, bagaimana memforecast daripada demand itu sendiri. Nah, demand itu harus di-create angkanya dulu sehingga match dengan kebutuhan daripada pelanggan. Nah, itu yang penting. Karena kalau kita tidak mempunyai satu angka yang kita akan jadikan sebagai dasar untuk semua departemen di suatu perusahaan, akan sedikit repot, kan gitu. Sehingga ya tadi akhirnya malah justru inventory kita akan tinggi gitu. Atau mungkin sebaliknya, kita tidak punya barang pada saat kebutuhan demand dari pasar itu tinggi. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu yang menjadi perhatian kita yang sangat mendalam. Nah, biar ini menjadi tanggung jawab semua departemen, kira-kira menjaga irama itu gimana Pak? Kan setiap departemen KPI-nya beda-beda nih. Betul. Apakah misalnya nih, biar mereka fokus KPI ini sebagai kendaraan yang memang akan menuju ke goal corporate ya, ke goal bisnis tadi, itu mensinergikan gimana Pak? Ya, sebenarnya sih kalau saya lihat dari beberapa studi yang ada di luar, kebetulan saya baca ada satu paper dari luar, SNOP survei tahun 2017. Agak repot kalau kesepakatan itu datang dari bawah. Nah, kesepakatan itu harus datang dari atas. Jadi hampir 61% perusahaan multinasional di survei itu mengatakan bahwa
implementasi dari masing-masing KPI itu adalah harus dari atas. Oke. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara forecast akurasi, kalau tidak ada komitmen dari atas, mungkin antara orang planning sama orang marketing lempar-lemparan. Ya, Wah, itu, exactly. Kamu harus tanggung jawab. Betul. Bukan saya gitu loh. Tugas saya dan jual, nggak boleh gitu loh. Jadi kalau kita udah komit seperti itu, akhirnya kita akan tentukan KPI masing-masing dan siapa accountable by departemen masing-masing. Oke. Contoh seperti misalnya forecast akurasi itu harus accountable by sales marketing. Karena yang tahu demand adalah mereka. Yeah. Kemudian kalau kita bicara mengenai inventory level, apakah itu raw material, apakah itu barang jadi, itu memang KPI-nya dari logistik. Oke. Terus kemudian kalau kita bicara customer service, itu KPI-nya siapa ya? KPI-nya logistik. Oke. Terus kemudian kita bicara mengenai production fulfillment, KPI-nya siapa? KPI-nya produksi atau manufacturing. Nah itu datang dari atas, harus menjadi kesepakatan bersama yang didrive dari atas dan semuanya harus agree dengan keputusan itu. Gitu kira-kira Pak. Nah, berarti ada sharing KPI ya? Betul. Terkait dengan forecast accuracy itu menjadi tanggung jawab semua departemen ya? Betul. Dan itu KPI itu nge-link ke mungkin bonus atau ke peningkatan juga ya? Iya. Itu harus ada, karena kalau tidak ada nanti nggak jalan juga ya? Nggak jalan juga. Karena semua harus mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, biasanya kan implementasi SNOP itu kan terjadi, pengalaman saya di awal-awal itu konflik 3 bulan pertama itu konflik nih Pak. Misalnya forecast accuracy-nya nggak kecapai, sales nggak mau disalahin karena nggak di-support sama marketing, promo dan segala macamnya, atau pabrik komplain juga gitu ya. Nah, mungkin kalau di tempat-tempat sudah jalan dengan sangat baik, itu kira-kira konflik-konflik itu masih terjadi atau konfliknya modelnya seperti apa? Ya sebetulnya sih kalau kita bicara konflik bukan hanya 3 bulan, kita sudah implementasi hampir 3 tahun pun tetap ada konflik. Tapi artinya bahwa konflik itu sekarang sudah tahu sebetulnya masalahnya di mana dan kemudian bagaimana kita harus perbaiki. Karena kita bicaranya di sini adalah kebutuhan bersama dan objektif bersama, yaitu objektif daripada company. Oleh sebab itu makanya kita bicara mengenai SNOP meeting, ya tinggal kita bicara frekuensinya. Kalau konfliknya besar, mungkin kita bicara mengenai SNOP meeting ini ya mingguan. Tapi kalau misalnya lebih sering. Kalau misalnya konfliknya sudah lancar, mungkin 2 mingguan. Gitu. Sehingga dari situ kita bisa lihat deviasi dari masing-masing KPI di situ, terus kemudian apa actionnya. Gitu. Karena kalau kita bicara misalnya SNOP meetingnya sebulan sekali, sudah terlambat. Karena kita closingnya kan by month. Kalau di perusahaan kita ya, tapi perusahaan yang lainnya saya nggak tahu apakah memang by month atau by quarterly, kan beda-beda ya frekuensinya. Berarti SNOP meeting ini fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tim ya? Iya, tapi di perusahaan kita sudah bukan bikin kesepakatan dalam 1 bulan itu ada cycle SNOP yang mulai dari demand forecasting sampai konsensus. Itu kita bikin cycle dalam 1 bulanan sehingga setiap minggu kita punya yang namanya SNOP meeting. Ya. Nah, mungkin boleh sedikit di-share nih ke kita nih Pak dan para penonton channel ini. Tadi ada setiap minggu itu ada beda-beda meeting itu, mungkin boleh di-share mungkin kira-kira nih minggu pertama meeting apa dan pesertanya siapa? Sebetulnya sih di literatur juga ada namanya 4 cycle. 4 cycle itu adalah satu daripada demand planning dulu. Demand planning adalah biasanya kita tentukan di minggu pertama. Nah, minggu pertama untuk tergantung kita mau komit terhadap kawan-kawan salesnya itu 1 bulan freezing number atau 2 bulan freezing number atau 3 bulan freezing number. Nah, biasanya kalau kita tidak mempunyai experience ya mungkin 1 bulan freezing number dulu. Jadi kita bicara minggu pertama di bulan ini itu untuk bulan depan. Gitu. Nah, kemudian di minggu kedua kita udah bicara mengenai supply-nya. Artinya bahwa kita bicara angkanya sudah ada nih. Kemudian kita bicara supply-nya dari sisi manufacturing, dari sisi supply raw materialnya, dari sisi warehouse-nya dan lain sebagainya cukup enggak untuk memproduksi sejumlah yang sudah di planning tersebut. Terus kemudian baru kita bicarakan di level koordinator atau biasanya coordination meeting di semua lini. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan demand, kita harus kembalikan lagi ke kawan-kawan marketing nih.
Ini kira-kira angkanya itu tidak sesuai dengan demandmu. Kira-kira kamu mau pindah ke produk apa dan lain sebagainya. Nah itu ada di minggu ketiga. Kemudian di minggu keempat kita bicara udah konsensus, kita udah close. Gitu. Jadi konsensus di sini dari sisi financial. Karena kalau kita merubah dari sisi SKU dan lain sebagainya, kan berarti impact-nya nanti kepada profitability. Nah, budget profit by month-nya kan sudah di-lock. Kalau misalnya demand-nya tidak sesuai dengan budget, terus kemudian secara profitability-nya nggak masuk, mungkin kawan-kawan finance nggak mau terima, saya nggak mau terima. Saya pilih produk-produk yang profitability-nya tinggi, dinaikin dong, gitu, supaya profitnya sesuai dengan budget, walaupun deviasinya ada. Nah itu kita bikin di konsensus. Nah kalau udah ketok palu, berarti implementasi nanti untuk sebulan atau 2 bulan berikutnya, tergantung daripada window tadi saya katakan, apakah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan windownya. Nah biasanya kalau di demand planning kemudian menuju supply planning itu diskusi menarik atau saling challenge-nya di mana biasanya Pak? Nah biasanya kan tempat apa? Kalau dari sisi kita itu dari demand itu artinya bahwa kawan-kawan biasanya dia konservatif. Ya, direndah-rendahin. Nah sementara kalau angka itu konservatif, otomatis angka ini kan jadi angka 1, menjadi kesepakatan bersama. Ya makanya kalau dari sisi produksi akan men-challenge saja. Ya udah, kalau memang seperti itu angkamu, saya akan produksi seperti itu. Kira-kira mau atau enggak? Oh jangan, dengan itu kan. Nah dari situ karena utilisasi pabriknya bisa rendah. Nah betul. Nah, seperti itu biasanya terjadinya. Nah benar-benar ini membuat suatu forecast akurasi nantinya kan. Dari situ nanti angkanya kita bisa track, membaik atau menurun kan dari situ. Nah di tempat kami juga nih, misalnya dia konservatif nih, tapi satu sisi let's say 100, padahal target corporate 150. Biasanya untuk meningkatkan 50 tuh di tempat-tempat orang saya minta syarat apa nih? Nggak boleh, tetap 100 yang kita akan produksi.